Apa kabar? Bertemu kembali bersama dengan Mama Zidni dalam vlog harian Warung Sembako Sederhana. Yang namanya utang kerap terjadi di warung sembako, di toko, ataupun namanya di mana tempat dalam kehidupan kita bermasyarakat. Khususnya di warung kecil seperti kita pemirsa, mau tidak mau kita pasti namanya menghadapinya setiap hari. Tetapi perlu diperhatikan bahwasanya harus ada ketegasan soal utang piutang ini. Terkadang kita memberikan utang terhadap kerabat, tetangga dekat, ataupun mungkin orang yang baru dengan tujuan untuk mengikat agar mereka tidak membeli di tempat lain. Tetapi pemirsa, berbagai karakter yang dihadapi ketika memberikan utangan. Yang pertama sekali, orang tersebut ibaratnya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang. Yang kedua, orang tersebut mempunyai penghasilan tetapi memang karakternya suka berhutang. Orang tersebut suka menunda-nunda pembayaran hutang. Orang tersebut ibaratnya memang tidak mau membayar hutang. Orang tersebut suka lupa dengan hutangnya. Orang tersebut tidak mau ditagih hutangnya. Berbagai karakter yang Mama Zidni sebutkan ini mungkin Anda ataupun mungkin beberapa teman pemirsa pernah menghadapi, bahkan mungkin cenderung stres dengan karakter-karakter tersebut. Adapun utang ini pemirsa merupakan salah satu bisa dikatakan kejahatan yang serius ya. Dikatakan bagaimana? Karena dengan adanya hutang tersebut ya bisa menyebabkan beberapa dampak terhadap kita selaku namanya pedagang kecil. Namanya berbisnis itu otomatis tujuannya untuk memperoleh untung ya. Dalam arti kata perputaran barang kita biarlah sedikit tetapi cepat habis ataupun cepat laku. Dengan untung yang sedikit tadi, kalau dihutangi kita mau apa pemirsa? Apalagi namanya pedagang kecil, mau kita tagih kerabat, mau kita tagih tetangga. Jadi kalau tidak ditagih, tidak dibayar. Kebanyakan seperti itu. Jadi dampak yang dihadapi oleh para pembeli terhadap utang ini yang pertama sekali mematikan bisnis. Oke, yang dinamakan dengan mematikan bisnis, barang habis, duit tidak terkumpul, mau berbelanja boro-boro pemirsa, karena uang yang diharapkan dari si pengutang tadi sudah diberikan jatuh tempo, tidak juga kunjung untuk dibayarkan. Jadi itu tadi, perlahan-lahan kita pedagang kecil dengan adanya hutang piutang tersebut bisa namanya gulung tikar alias bangkrut ya. Biasanya pemirsa kalau pedagang besar itu bersaing dengan namanya kompetitor, kalau kita pedagang kecil itu dimatikan rezekinya biasanya karena tetangga-tetangga yang berhutang. Itu sudah lumrah dan hukum alam. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat dari hutang ini menyebabkan stres. Oke, kalau namanya kita mungkin menagih 1, 2, 3 kali kita tagih tidak dibayar, diberikan alasan, diberikan berbagai macam, ibaratnya kita berikan keringanan, kita berikan namanya ultimatum, tidak juga direspon dengan baik, tidak juga ibaratnya dihargai, otomatis kita stres. Dengan adanya stres berdampak kepada kesehatan tubuh, berdampak terhadap namanya kelangsungan namanya ekonomi bisnis kita pemirsa. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, menyebabkan namanya pertengkaran, baik itu pertengkaran antara rumah tangga. Contohnya yang menjaga warung ini si istri memberikan pinjaman kepada orang tanpa seizin suami, terjadi pertengkaran seperti itu. Bisa juga pertengkaran antara kerabat, mau ditagih kerabat, mau tidak ditagih, ibaratnya kita juga butuh uangnya untuk perputaran dana, mau ditagih terhadap tetangga, dapat tetangga yang julid, dapat tetangga yang nyinyir. Tetapi kalau misalnya kita ingatkan bahwasanya utang tersebut sudah jatuh tempo, biasanya kalimat sakti itu, ya pasti aku akan bayar kok, masa segitu aja ditagih. Nah, biasa kata-kata seperti ini pemirsa. Intinya rawanlah kalau namanya hutang piutang menjadi memecah namanya keharmonisan rumah tangga, memecah namanya keharmonisan hubungan antara tetangga dan sebagainya. Terus akibat utang ini juga ibaratnya selain mematikan penghasilan, mematikan juga ibaratnya usaha. Semakin banyak ibaratnya orang yang ngebon di warung, semakin banyak orang yang berutang, kita juga ibaratnya mungkin punya namanya simpanan. Sementara modal sudah dikatakan jangan
pakai untuk kebutuhan yang lain. Jadi karena mungkin ada utang ini tadi, kita berekspektasinya nanti bulan depan dibayar, ternyata jatuh tempo tidak dibayar, kita mengandalkan uang simpanan kita. Jadi setelah uang simpanan kita habis, mereka berutang lagi tidak dibayar, ya makin lama usaha kita akan bangkrut seperti itu. Terus yang berikutnya juga, dengan adanya utang ini bisa dikatakan membuat namanya hubungan yang biasanya harmonis ya menjadi namanya terganggu. Mungkin mereka ibaratnya mau berbelanja ke tempat kita, otomatis kan harus mengelunasi utangnya dulu. Mau tidak mau mereka juga nanti udah usahlah berbelanja di tempat si A atau berbelanja di tempat B, otomatis mereka mencari namanya tempat hutang baru. Biasanya ini untuk karakter orang-orang yang memang suka berhutang. Jadi solusinya pemirsa, kalau memang ibaratnya sudah terlanjur memberikan hutangan, tolong dicatat, tolong diberikan jatuh temponya pastinya kapan, dan ada juga dipastikan barang-barang apa saja yang bisa dihutang. Contohnya sembako. Kalau barang seperti rokok jangan diberikan hutangan, karena ibaratnya selain modalnya besar, untungnya cuma sedikit. Seberapa sih pemirsa untung kita pedagang kecil? Paling antara nilai 1000 lah paling besar sampai 1.500 seperti itu. Apalagi kita tahu sekarang semua kebutuhan pokok itu pada naik ya. Jadi kalau kita ibaratnya berikan hutang, bagaimana kelanjutan bisnis kita? Jadi kalau Mama Zidni pribadi memang tidak memberikan namanya hutang ya. Berapa dana yang kamu bawa dari rumah, sebegitulah engkau habiskan di warung saya, seperti itu. Dari awal konsepnya memang saya tidak memberikan hutangan. Biarlah saya dikatakan pelit, lebih baik saya memberi daripada saya memberikan hutangan tetapi tidak dibayarkan, yang saya yang sakit kepala, kan gitu. Biasanya orang yang berhutang itu lebih galak daripada yang berhutang, itu dia. Jadi intinya kalau mau bisnis kita berkembang, bisnis kita jalan satu-satunya itu jangan berikan hutang, itu dia. Tetapi kembali lagi ya ke teman-teman pemirsa, mau memberikan hutangan kah, tidak memberikan hutangan kah, kembali lagi konsepnya seperti apa. Jadi dampaknya sangat banyak sekali, merugikan. Jadi ayo kita ibaratnya tiru supermarket ataupun ibaratnya toko-toko retail yang modern. Kenapa setiap orang yang datang berkunjung ke sana ibaratnya pasti belanja itu cash ya, walaupun kita tahu selisih harga di warung sembako sederhana dengan namanya supermarket modern itu lebih besar, tetapi mereka membelinya di sana cash. Jadi juga kita harus terapkan di warung kita, ibaratnya tidak ada kata tidak enakan lah, seperti itu. Tidak ada kata istilah kasihan. Kita ini bukan badan sosial. Kalau kita mau memberi, ada porsinya, ada tempatnya kita memberi, ibaratnya sedekah kah atau apa dan sebagainya. Kalau kita mau berkembang, bisnis kita mau berjalan, ibaratnya tidak kasih utang. Itu menurut versi Mama Zidni. Terima kasih pemirsa sudah menonton vlog Mama Zidni. Sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.